Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kita lanjut pembahasan tentang pasal larangan bagi orang yang sedang haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid asyaratu asya'a apa 10 pira-pira perkara. Jadi larangan bagi perempuan yang sedang haid ataupun nifas jumlahnya ada 10 hal yang akan disebutkan di bawah dilarang bagi orang yang sedang haid atau nifas, artinya haram untuk dikerjakan. Yang pertama as-sholatu, melaksanakan sholat baik fardu ataupun sunnah. Ini sama dengan larangan bagi orang yang tidak punya wudhu. Kemudian wat-tawafu lan tawaf. Tawaf juga dilarang bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Yang ketiga wa massul mushafi lan ngemek mushaf. Menyentuh mushaf termasuk larangan bagi wanita haid dan nifas. Untuk penjelasan mushaf, teman-teman bisa melihat kembali video saya tentang larangan bagi orang yang tidak punya wudhu. Pengertian mushaf itu seperti apa, di video sebelumnya sudah saya terangkan. Wa hamluhu lan gawa mushaf, membawa mushaf. Keterangannya juga ada pada video sebelumnya. Tambahan, jadi sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf itu larangan bagi orang yang haid dan nifas, juga larangan bagi orang yang tidak punya wudhu. Nah, kemudian tambahan nomor 5 wal-lubthu fil masjidi. Walubsu lan meneng fil masjid ing dalam masjid. Wanita yang sedang haid atau nifas hukumnya haram berdiam diri di dalam masjid. Masjid itu apa? Ada pada video saya sebelumnya pengertian daripada masjid, bahwa wanita dilarang berdiam diri di dalam masjid ketika dalam keadaan haid ataupun nifas. Maka seumpama ada wanita, entah itu fatayat ataupun muslimat, yang kebetulan sedang menjalani masa haid ataupun nifas, mempunyai kegiatan rutin pengajian di dalam masjid ataupun di dalam musola yang tanahnya sudah diwakafkan untuk sholat, maka itu dilarang, karena berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas itu dihukumi haram. Nah, kemudian bagaimana ya? Tetap bisa mendengarkan pengajian dengan syarat di luar masjid, jangan di dalam masjid. Kemudian wa qiraatul Quran. Larangan berikutnya bagi wanita yang sedang haid atau nifas adalah membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran ini bisa menjadi haram dengan catatan dibaca menggunakan mulut, menggunakan suara mulut. Kalau hanya dibaca di dalam hati, maka hukumnya boleh. Wanita yang sedang haid ataupun nifas boleh membaca Al-Quran dengan catatan dibaca di dalam hati. Kemudian membaca Al-Quran hukumnya haram lagi dengan catatan memang tujuannya membaca Al-Quran. Artinya kalau tidak ada tujuan membaca Al-Quran hukumnya boleh. Seperti wanita yang sedang haid atau nifas hendak melakukan perjalanan, ada doanya,
Doanya termasuk ayat Al-Qur'an. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu doa termasuk ayat Al-Qur'an. Atau ketika mendengar kabar duka dari saudara ataupun tetangga, maka ada zikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu juga termasuk ayat Al-Qur'an. Akan tetapi wanita yang haid atau nifas tetap dibolehkan membaca keduanya, karena niatnya bukan membaca Al-Qur'an, tapi niatnya untuk berzikir, untuk berdoa. Contoh lagi, ketika mau makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, boleh dengan tujuan zikir ataupun doa. Ataupun tujuan membenarkan kesalahan, juga boleh membenarkan kesalahan bacaan orang lain. Nah, ini penting diperhatikan bagi wanita yang haid ataupun nifas tapi mempunyai profesi sebagai guru ngaji Al-Qur'an. Setiap habis maghrib biasanya di kampung-kampung ada pengajian anak-anak kecil belajar baca Al-Qur'an. Ketika wanita tersebut sedang haid atau nifas, ngajinya tidak usah diliburkan, terus dijalankan. Yang dilarang itu menyentuh mushaf, membawa mushaf. Maka yang berkaitan, yang sedang haid atau nifas, jangan membawa ataupun menyentuh mushaf. Yang dilarang lagi adalah membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk membaca. Artinya kalau untuk membenarkan kesalahan bacaan orang lain, hukumnya boleh. Jadi wanita yang sedang haid atau nifas berprofesi sebagai guru ngaji tidak usah diliburkan, tetap ngaji, anak-anak ngaji, bacaan Quran yang salah dibenarkan dengan syarat tujuannya membenarkan kesalahan, tidak untuk membaca Al-Qur'an. Intinya seperti itu ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu tergantung pada niat. Kalau niatnya membaca, ya haram bagi orang yang sedang haid ataupun nifas. Lanjut berikutnya, keharaman atau larangan bagi orang yang nifas atau haid adalah wasaumu, dan melakukan ibadah puasa. Nah, ini sudah maklum ya, sudah diketahui bahwa orang yang sedang terkena haid ataupun nifas, dia tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi dia tetap dianggap hutang. Berbeda dengan sholat. Sholat bagi wanita haid dan nifas tidak boleh dilaksanakan dan tidak dianggap hutang. Artinya tidak wajib untuk dibayar atau diqodho. Berbeda dengan sholat adalah puasa. Kalau puasa, memang wanita haid dan nifas tidak boleh menjalankan ibadah puasa di saat haid ataupun nifas, tapi dia terkena hukum wajib membayar ataupun qodho setelah bulan Ramadan selesai. Seumpama di tengah-tengah puasa haidnya datang, maka otomatis juga batal. Begitu juga ketika sholat. Ada wanita sholat dalam keadaan suci atau puasa dalam keadaan suci, belum selesai sholat ya, baru rakaat ketiga dari sholat duhur tiba-tiba ada darah keluar, maka otomatis batal. Begitu juga puasa dari mulai subuh sampai maghrib, wanita tersebut melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan suci dari mulai subuh. Kemudian pas setelah asar jam 5 hampir maghrib ternyata keluar darah haid, maka otomatis puasanya batal. Dia tidak diperbolehkan melanjutkan puasanya karena sudah terkena hukum haram gara-gara haidnya datang. Kemudian wattolaku, haram lagi bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas adalah cerai.
Jadi perceraian bagi wanita yang haid ataupun nifas hukumnya adalah haram. Haram di sini bukan berarti perceraiannya tidak sah ya. Perceraiannya tetap sah. Ada seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas. Cerainya hukumnya haram, akan tetapi tetap sah. Cerainya tetap sah, sudah jatuh talak. Wal mururu fil masjid berikutnya, yang haram bagi wanita haid dan nifas adalah al murur fil masjid, lewat di dalam masjid, melewati masjid, bukan melewati jalan ya, tapi masuk ke dalam masjid, melewati masjid tanpa berdiam diri. Kalau tadi di atas yang diharamkan adalah berdiam diri. Berdiam diri itu ya walau biqadri tumaknina, walaupun hanya sebentar, katakan 3 detik atau 5 detik. Diam di dalam masjid itu sudah haram. Kalau al-murur di sini bukan diam, tapi masuk masjid dia berjalan. Itu namanya al-murur. Katakan satu contoh, ada wanita haid atau nifas ya, tertinggal HP-nya di dalam masjid. Tertinggal HP-nya di dalam masjid, entah HP-nya atau HP anaknya, kemudian dia berniat mengambil HP tersebut. Dia boleh masuk masjid mengambil HP dengan catatan tidak sampai berdiam diri. Artinya dia harus jalan terus-menerus, masuk masjid, ambil HP, langsung keluar. Tidak boleh berdiam diri sebentar membuka WA atau membuka Facebook, itu tidak boleh. Karena sudah termasuk al-lubsu, berdiam diri. Kalau hanya sekedar al-murur, lewat saja di dalam masjid boleh. Ini pun ada syaratnya, in khafat talwisahu. Ketika si wanita tersebut tidak ada kekhawatiran akan darahnya menetes yang menyebabkan mengotori masjid. Kalau sekarang insya Allah sudah aman ya. Kebanyakan wanita setiap terkena haid atau nifas pasti menggunakan pembalut. Mungkin zaman dahulu pembalut belum begitu populer. Jadi harus bisa dibedakan al-lubsu dengan al-murur. Kalau al-lubsu berdiam diri di dalam masjid walaupun sebentar tanpa bergerak, itu hukumnya haram ya. Kalau al-murur tidak berdiam di dalam masjid tapi hanya lewat, itu boleh dengan catatan mampu menjaga darahnya agar tidak menetes ke lantainya masjid. Kemudian yang terakhir, larangan bagi wanita yang haid ataupun nifas adalah al-istimta'u bima baina surrati warukbati, mengambil kenikmatan antara bagian pusar sampai lutut. Bahasa yang lebih vulgar, wanita yang sedang haid ataupun nifas dilarang melakukan hubungan intim. Jadi bagi seorang suami yang lagi kepengin, ya ditahan dulu sementara menikmati anggota tubuh istri yang lain selain bagian pusar sampai perut ya. Jadi jangan sampai kebablasan, harus ada kontrol. Itulah beberapa sesuatu yang dilarang atau diharamkan bagi orang yang sedang haid ataupun nifas. Yang pertama adalah sholat, baik wajib ataupun sunnah. Yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Yang keempat membawa mushaf. Yang kelima berdiam diri di dalam masjid. Keenam, membaca ayat suci Al-Quran dengan tujuan membaca. Ketujuh, melaksanakan ibadah puasa. Kedelapan, perceraian. 9, lewat di dalam masjid.
jika dikhawatirkan ada darah yang menetes mengotori masjid. Dan yang terakhir, yang nomor 10, mengambil kenikmatan pada anggota badan yang terletak antara pusar sampai dengkul. Itulah yang perlu diperhatikan bagi wanita yang sedang haid. Ada tambahan ya. Tambahan dalam kitab Kasyifatus Saja, termasuk larangan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas adalah melakukan toharoh, yang mana tujuannya ta'abudi, toharoh atau bersuci yang tujuannya untuk ibadah, bersuci, itu juga haram. Contohnya bagaimana? Contohnya wanita haid melaksanakan wudhu atau wanita nifas melaksanakan wudhu. Itu kalau kita lihat kitab Kasyifatus Saja, syarahnya Safinatun Najah, hukumnya adalah haram. Maka ini yang sering terjadi ya, ketika ada ibu baru melahirkan anak. Nah, jadi baru melahirkan anak. Melahirkan anak itu termasuk daripada sesuatu yang mewajibkan mandi. Jadi yang mewajibkan mandi itu kan mimpi, keluar mani, lakukan hubungan suami istri, terus mati, terus melahirkan, itu mewajibkan mandi. Nah, karena ketidaktahuan para wanita dalam urusan fikih seputar haid dan nifas, ketika wanita melahirkan, setelah selesai melahirkan, terkadang ada wanita yang mandi dengan tujuan untuk bersuci karena hadas wilada, bersuci karena telah melahirkan, padahal posisi wanita tersebut masih dalam keadaan nifas. Maka hukumnya gimana? Hukumnya adalah tidak boleh, dilarang, hukumnya adalah haram. Kalau hanya mandi untuk tujuan bebersih, untuk membersihkan badan saja tidak apa-apa. Wanita setelah melahirkan beberapa hari mandi, asalkan mandinya hanya bertujuan untuk membersihkan, bukan untuk tujuan bersuci. Nah, jadi beda ya. Ada mandi untuk bersih-bersih, ada mandi untuk bersuci. Kalau tujuannya untuk bersih-bersih boleh, tapi kalau untuk bersuci tidak boleh. Terus kapan bersucinya? Orang yang setelah melahirkan, kapan bersucinya, kapan mandinya? Mandinya bersamaan dengan berhentinya darah nifas. Niatnya cukup satu, tidak usah saya niat mensucikan badan saya dari hadas haid, dari hadas melahirkan dan hadas nifas, tidak usah, cukup satu saja. Saya niat mandi untuk mensucikan badan saya dari hadas besar karena Allah Ta'ala, sudah, mandinya cukup satu kali. Demikianlah larangan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Untuk barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.